Bang, dia air keluar panas sampai macam ni, dia rosak apa bang? Water pump tak jalan kah? Bila kita isi air dia banyak, dia tembak bang. Nampak? Dia tembak macam ni. Mantap. Jadi di video kali ini saya akan menjawab atas video sebelumnya ya, yaitu mengenai termostat. Video ini silakan Anda tonton dulu lah. Itu merupakan jawaban saya dari pertanyaan teman-teman ya, yang bertanya intinya apa sih akibatnya kalau termostat dilepas ya gitu, atau misalnya bang kalau termostat dilepas pada engine Komatsu pengaruhnya apa gitu kan. Itu sebenarnya saya ingin jawab. Jadi saya bukan sedang menjelaskan sistem gini, enggak, tapi karena pertanyaan saya berbau teknik maka saya jelaskan sistemnya Komatsu teman-teman ya. Nah dari video itu ternyata setelah kita cross check, pertama saya posting di YouTube ya teman-teman, itu sekitar 1,2 ribu view-nya di YouTube. Kemudian juga video yang sama saya posting di TikTok 28,6 ribu ya, 28.000 lah, 28.600. Kemudian di Instagram view-nya 2,8 ribu ya, bukan 2,8 juta, bukan. Jadi saya akan jawab beberapa pertanyaan, itu cukup ramai teman-teman, cukup menarik. Cuma gini, saya disclaimer ya, bahwa saya tidak mewakili siapapun, saya tidak mewakili perusahaan manapun teman-teman. Dan yang selanjutnya adalah bahwa apa yang saya sampaikan itu just hanya produk engine Komatsu. Ingat, engine Komatsu, itu pun Komatsu di engine small ya teman-teman, karena ranknya banyak kan, ada yang 4 silinder, ada yang 6 silinder, ada yang 12 speed, ada yang apa tuh, yang 18 silinder misalkan. Banyak teman-teman ya, jadi kita batasi yang kecil aja lah, yang engine 6D 107 lah, atau yang engine 125 misalkan yang terpasang di doser D85. Itu yang umum yang pernah kita tanganin ya teman-teman. Di Google sendiri kalau kata kuncinya apa akibat termostat dilepas pada mesin diesel, nah di sini efek lainnya bila termostat dilepas maka sirkulasi air pendingin tidak ada yang mengatur lagi. Hasilnya saat mesin dingin air tetap bersirkulasi atau berputar menuju radiator. Imbasnya mesin menjadi lebih lama untuk mencapai suhu kerja yang ideal. Nah, ini dijelasin ini dari Universitas Negeri Padang tuh. Ini Universitas Negeri Padang mengatakan bahwa berarti ya tidak ada sirkulasi lagi kalau termostat dilepas. Berarti dia secara tidak langsung mengatakan jangan dilepas ya deh. Jangan ya om, kode ya. Jangan dilepas ya om. Kalau dilepas ya begini, tak masalah deh, om lepas saja katanya. Kayak itu ya, ke bawah lagi nih, Google banyak nih teman-teman, tinggal baca aja. Boleh-boleh saja termostat ini dari Quora ya. Boleh-boleh aja termostat itu mengatur suhu minimum dari sebuah mesin, jadi termos yang rusak suhu minimum kacau katanya. Kayak itu banyak teman-teman. Ini kan dari Google sendiri ya. Terus yang menarik di sini nih, di YouTube ini. Apa yang terjadi jika termos dilepas? Cuma ini saya nggak tahu ya, ini di mobil atau di mobil kayaknya kalau nggak YouTube ya. Apa yang terjadi jika termostat dilepas? Salah satu efek melepas termostat adalah underheat, di mana suhu engine berada di bawah. Di sini nanti akan saya jelaskan istilah mungkin apa ya, kurang familiar ya, tapi saya jelaskan. Ada underheat. Kalau di kita lebih umumnya bahasanya adalah overcooling. Ya, ada overcooling, ada heat, ada overheat. Nah, itu bahasanya ya. Kalau underheat, heat berarti above heat, di atas heatnya gitu. Nanti akan saya jelaskan teman-teman maksudnya ini ya. Tapi gini, underheat itu kondisi sebenarnya di bawah panas ya teman-teman. Lebih tepatnya saya lebih setuju ini underheat. Heat itu berarti temperatur kerja. Temperatur kerja dari air radiator atau coolant system itu adalah rata-rata kalau di Komatsu 80 sampai 85 derajat segitu ya, atau 85 derajat stay-nya teman-teman. Operasi seharian pun dia 85 derajat. Nah, underheat di sini bukan berarti coolingnya jadi 0 derajat, bukan. Tapi dia tidak mencapai suhu kerja, misalkan cuma 50 derajat aja. Jadi operasi seharian dia cuma 50 derajat atau 60 derajat, dia nggak mau naik ke 80. Nah, itu dikatakan underheat atau bahasa umumnya overcooling ya teman-teman. Overcooling. Saya belum pernah menangani kasus itu di Indonesia, di tempat saya di tropis ya. Ya Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan yang pernah saya tanganin belum pernah teman-teman.
Cuma pernah si gitnya itu dia ke bawah, nggak mau naik sama sekali, pernah temperatur gitnya nggak mau naik. Ini terjadi di doser ya peranangan ini. Ternyata problemnya sensornya, sensornya rusak, jadi nggak mau naik dia. Pernah ya, tapi mungkin itu dikatakan underheat boleh lah, atau overcooling, tapi penyebabnya justru karena elektriknya ya, sensornya yang rusak gitu teman-teman. Kalau sistemnya normalnya ya tetap di angka 85 derajat tuh kalau saya tembak pakai termogan ya teman-teman. Oke, apalagi nih bahasanya tadi ya. Maaf, suhu apa nih, suhu radiator. Maaf, suhu bukannya air radiator penuh. Bukannya radiator penuh, seluruh lubang water jacket terisi, jadi sudah merata. Soalnya tutup radiator dibuat lebih tinggi dari engine. Oke, betul. Betul Mas, kalau sudah dalam kondisi normal memang seperti itu. Kan dalam kondisi normal ya, akan seperti itu. Cuma di video saya itu kan sedang menjelaskan kondisi yang tidak normal ya. Makanya saya jawab ya betul, tapi nanti akan ada mungkin suatu saat akan ada kondisi di mana keterlambatan air seperti radiator buntu bagian dalamnya. Kayak ini saya jawab ya teman-teman. Itu ya. Terus ada dari Mas BADAI ya teman-teman. Kuantiti tidak berpengaruh pada termostat. Jumlah termostat tidak mempengaruhi kuantiti lah gitu bahasa dia. Ya karena fungsi termostat kan mengarahkan, mengatur tadi ya. Volume air yang masuk ke dalam dinding silinder pasti merata kecuali ada sumbatan. Termostat hanya memastikan mesin tidak terlalu dingin. Jadi kalau dari pernyataan ini bahwa kalau termostat tidak dipasang, ingat termostat tidak pasang berarti engine dingin terus ya, atau underheat terus atau overcooling terus. Saya tanya dong engine apa, ternyata jawabannya engine 12 silinder ya teman-teman. Saya nggak tahu modelnya apa, apakah engine Komatsu atau lain atau di Indonesia, saya juga nggak tahu. Cuma dari pernyataan ini sudah terbantahkan sendiri ya. Di sini ada kecuali ada sumbatan. Oke, itu ya Mas, kecuali ada sumbatan. Ya tapi terima kasih informasinya. Jawaban Anda sudah terjawab oleh Anda sendiri, kecuali ada sumbatan. Oke, saya sharing aja. Saya pernah menanganin ini teman-teman di Kalimantan, di salah satu perusahaan lah, tambang batu bara ya. Ini salah satu membership saya. Overheat terus kan katanya. Terus ininya air radiatornya keluar terus Pak dari tutup reservoir tanknya, tangki atasnya itu keluar terus lah. Yang gede dia kan pakai tutup radiator gede. Ini doser 155, D155 strip 6 kalau nggak salah. Oh ini apakah kompresi masuk waktu itu? Masuk gimana Pak? Ya masuk, kompresinya masuk sehingga dia coba waktu itu saya di video call ya. Jadi saya nggak sempat dia video, cuma sempat saya screenshot search gitu. Makanya gambarnya nggak jelas. Ini teman-teman ya perhatikan ya. Jadi kondisi waktu itu airnya tuh meluap, keluar terus Pak. Keluar terus, tidak nyembur ya, tidak bus, tidak muncrat gitu. Keluar. Matikan Pak. Begitu matikan dia lama turun sampai dia kosong seperti ini, sampai kosong teman-teman ya, bukan kosong sih, menghilang dari peredaran. Kelihatan coba Pak fotoin ini lah. Saya bilang ini sudu-sudunya kok enggak ini kayak buntu, saya bilang. Oke, coba isi lagi sama beliau. Saya larat ya, bukan diisi lagi, coba dihidupkan lagi. Begitu dihidupkan ininya naik lagi Mas, agak kurang, diisi lagi jadi ini naik turun Pak. Wah Pak, ini radiatornya buntu, saya bilang. Kalau kompresi bocor memang bisa masuk ke cooling system ya, kompresi dari engine gitu bisa, tapi kondisinya nggak begini. Kalau ini indikasi terkuat adalah ini radiator kotor, karena kita lihat ini teman-teman case-nya ya. Terus solusinya gimana ya? Turunkan radiator Pak, flushing, ganti airnya Pak. Airnya nih kotor banget Pak, saya bilang. Dia pakai air biasa Pak, kenapa nggak pakai coolant? Iya dia ya susah ya saya jelaskan. Saya bilang selain Bapak membersihkan ini, flushing juga yang lain Pak. Ganti air radiatornya pakai coolant lah, atau pakai apnak yang terbaru kan. Begitu kan. Tapi yakin ya engine-nya aman ya, silinder head-nya aman segala macam. Saya bilang silinder head-nya Bapak cek oli engine-nya campur air nggak? Dicek aman sih Pak, masih hitam normal. Oh ya udah berarti itu memang radiator buntu Pak. Coba Bapak cek termostatnya.
termostat dicek, ternyata termostat udah nggak ada. Kok nggak ada termostat ya? Wah, saya nggak tahu juga ya Pak, karena kita beli bekas dari bla 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 cerita lah. Karena ini baru 6 bulan di kita Pak. Ya udah, saya kasih arahan, saya kasih masukan, saya kasih apa ya, step-stepnya gitu. Ya alhamdulillah lama juga perbaikannya ya teman-teman, kan ini harus dibongkar gitu. Tapi waktu itu hampir ya semingguan lah, 7 harian atau 8 hari gitu. Saya kasih Geden, pertama air radiatornya ganti, kemudian flushing Pak. Kemudian ini apa namanya, diturunkan, dibawa ke bengkel, dibersihkan total ya teman-teman. Harus dibuka memang, karena ini sudah sangat tutup ini, saya bilang. Makanya dia nggak turun kan, di atas terus balik atas. Harusnya kan ada termostat ke bawah ya, enggak, karena dia balik terus, dia ke radiator terus, karena termostatnya sebenarnya bukan termostat nggak ada. Ya termostatnya nggak ada, tapi nanti ada yang disumbat ya, arahnya ada yang disumbat. Mungkin oleh mekanik yang sebelumnya lah gitu. Ya itu teman-teman ya. Terus kulinnya lah gantilah, jangan air biasa, pakai apnak. Kalau memang air biasa, kenapa kan zaman dulu juga pakai air biasa ya. Kalau memang pakai air biasa monggo Pak, tapi Bapak harus rajin mengecek pH-nya. pH atau paha ya, pH-nya ya. Kenapa pakai reflektometer kan, harus 7 atau berapa gitu, itu ada nilainya Pak, untuk meningkat ini terlalu asam atau terlalu basah kan gitu teman-teman. Kalau misalkan pH-nya turun atau gimana ya ganti airnya dengan yang baru. Air biasa kan 1000 jam 2000 jam juga ganti ya. Kalau coolant kan 2 tahun itu kan, 2 tahun atau 3 tahun lah ya, tergantung nanti alatnya gitu. Kayak itu ya Pak. Jadi salah satu kalau normal ya, kalau tidak normal ya bisa begini. Ini masih normal loh, masih oke lah, tidak dipaksakan. Kalau ini dipaksakan merembet kemana-mana ya. Teman-teman, selanjutnya saya akan disclaimer ya, bahwa bagi saya dan ada nilai-nilai seorang mekanik ya, dan nilai ini saya harap teman-teman subscriber saya, viewer saya bisa mengikuti ya teman-teman, bahwa mekanik itu prinsip adalah pertama, kita itu bekerja tuntas penuh integritas. Sekali lagi itu, bekerja tuntas penuh integritas. Yang kedua adalah bahwa mekanik itu sebenarnya kita hanya menjalankan SOP Pak, dimana ketika ada problem kita mencari sebuah nilai di luar standar atau di bawah standar atau di atas standar, kemudian kita disamakan. Standarnya dari mana angkanya ya, dari faktori, entah itu tekanan lah, entah itu temperatur lah, entah itu resistan, entah itu voltage, entah itu putaran. Kita nyariin, oh low power Kang, bucketnya nggak ada tenaga, kita cek kan tekanannya, tekanannya cuma 200 Pak, standarnya 350. Ya udah, dari angka 200 itu maka kita tingkatkan menjadi 350 itu. Semua seperti itu Mas ya, tidak perlu yang aneh-aneh lah, cukup dengan mengembalikan ini menjadi ke faktorinya, ke standar faktorinya. Salah satunya ya berhubungan dengan cooling system, dengan termostat. Kenapa sih banyak termostat dilepas? Kenapa? Itu pertanyaan saya, nanti kita jawab ya teman-teman. Sekarang ada lagi ini ya, dari Mas bukan orang baik ya. Saya biasanya buntu lubang kembalinya ke water pump, itu gimana menurut sampean Mas? Saya tanya model apa ini, kalau nggak salah doser ya teman-teman, doser D85 atau PC200 nih saya lupa, tapi ini Komatsu ya. Ujungnya trouble, saya tanya trouble-nya apa sih gitu kan, kok sampai termostat dilepas terus dibuntu lagi. Saya juga tahu Mas itu ngebuntu itu ya, makanya nanti saya jelaskan teman-teman. Trouble-nya overheat Bang, saya temukan termostat berkarat karena lokasi jauh dan buru kerjaan, mungkin buru-buru gitu ya. Saya langsungkan, dan lubang kecil yang saya maksud pas di tengah termostat bypass itu saya sumbat. Di sini udah jelas ya bahwa teman-teman ini melepas termostat karena termostat rusak. Tuh. Jadi kalau engine baru datang dari pabrik, nggak ada tuh yang melepas termostat, tuh nggak ada. Setahu saya ya, ini sekali lagi di Indonesia, di tempat kita gitu nggak ada. Setahu saya, kalau ketika problem overheat aja itu dilepas. Ya. Cuma saya ingin tegaskan teman-teman, perhatikan bahwa kalau di Komatsu, kalau Anda lepas termostat terus Anda tidak dipasang, operasikan, dia akan cenderung overheat. Dengan pengoperasian operator yang sama nih, antara dipasang termostat normal ataupun tidak, maka dia akan lebih cenderung overheat. Ya, nanti saya jelaskan teman-teman. Oke?
Nah pertanyaan ini kemarin saya lupa nih, saya disumbatnya pakai apa ya? Ingat ini disumbatnya pakai apa? Oke, nanti saya jawab. Lanjut lagi nih. Oke, kita jawab. Ini hampir sama ya dengan tadi ya teman-teman, tapi perhatikan. Dan ini dari YouTube ya. Jadi satu YouTube, satu TikTok, satu Instagram lah. Kang, bukannya mau menyangkal pendapat Akang, tapi saya juga mau sharing aja pengalaman yang udah-udah. Termostat dilepas, kalau tanpa membuntu bypass, memang akan menyebabkan trouble, Kang. Cuma tahan bentar, 2 tahun seperti Akang. Tapi kalau bypass dibuntu, alhamdulillah sudah 4 tahun ini engine tidak ada masalah. Karena dulu yang belum dibuntu, bypass sirkulasi air cuma di sekitar silinder depan dekat pan engine, yang sisi belakang tidak disirkulasi air, akhirnya silinder 5 dan 6 kalah. Oke. Jadi kuncinya kalau di Komatsu itu, kalau teman-teman melepas termostat, justru akan cenderung overheat teman-teman ya. Bukan underheat yang dikatakan orang-orang itu ya, yang di Google itu. Karena dia mengatur ya dingin dan segala macam. Kalau apa ya? Ngopi dulu lah, nggak jelas. Saya jawaban ini. Terima kasih atas sharing. Sebenarnya inti dari konten ini, sebaiknya yang sudah ada dari factory jangan dihilangkan. Kalau termostat rusak ya tinggal ganti baru kan. Kalau pending spare part ya silakan alat dioperasikan tanpa termostat. Namun jika part sudah datang sebaiknya segera dipasang. Itu kuncinya. Makanya di video yang saya masalah termostat itu teman-teman, silakan kan. Berapa lama Pak? Sebulan aman, 2 bulan aman, 3 bulan aman, 4 bulan aman Pak. Tapi jangan sampai tahunan juga gitu loh. Apalagi ini di bypass Pak, jangan sampai 4 tahun lah Pak. Kenapa? Kembali lagi Pak, bahwa prinsipnya hari apes itu tidak ada di dalam kalender Pak. Kalau hari ini kita apes ya apes aja. Itu ya teman-teman. Kalau ini engine-nya oke, aman Pak. Ya sebenarnya saya juga nggak tahu juga teman-teman ini apakah bekerja di perusahaan itu atau mekanik panggilan, saya nggak tahu ya. Tapi kalau teman-teman nanti di tambang ataupun di pekerjaan teman-teman punya seniornya, punya technical analysis di atasnya lagi ya, maksud saya hati-hati ya. Kenapa? Kalau ini sampai teman-teman lakukan ini kemudian engine ada masalah, entah masalah yang lain, misalnya karena engine oil pressure-nya nggak ada lah, drop atau apa gitu. Biasanya ketika dicek, loh ini nggak ada termostatnya, nggak dihubung-hubungkan. Loh ini nggak ada termostat, ini nggak ada nih, siapa nih kemarin yang ngerjain nih? Udah tahu ini overheat, kenapa nggak dibeli termostat, malah dibuntu. Akhirnya apa? Dibuntunya pakai apa? Pakai kain. Akhirnya apa? Kainnya kesedot, water pumpnya rusak dah katanya. Ya itu orang tuh hati-hati ya teman-teman, karena ya ada orang yang apa ya, kalau dalam dunia kerja kan teman-teman paham lah ya, kita menjaga lah ya, kita juga di perusahaan itu tidak punya saudara, tidak punya temen gitu kan ya. Terkadang sikut menyikut juga di dunia alat berat juga bukan hal yang aneh ya, makanya hati-hati aja, itu intinya ya teman-teman. Oke, saya akan ceritakan lagi kasus ini di loader ya teman-teman, di WA. Loadernya kalau nggak salah 150 atau berapa nih, saya lupa. Ini sama juga nih kejadiannya, overheat terus teman-teman, overheat gitu kan. Saya cek, nah, ini ininya sampai bocor ya, bocor sisi atas sisi bawah, engine-nya itu bocor. Kenapa Pak bocor? Ya sealnya rusak, saya bilang Pak. Kenapa sealnya rusak? Ya overheat ya, salah satunya indikasinya overheat lah. Nah, temuannya adalah, lihat teman, tutup radiatornya adalah udah begini, ini berkarat ini teman-teman, udah jelas kan karena karat kan. Kemungkinan capnya radiator tidak berfungsi ya, ada yang vakum dan pressure ini nggak berfungsi lah karena udah karat. Kemudian saya temukan pas saat engine hidup ini nih, hostnya buntu teman-teman, bukan buntu siapa, kempot ya hostnya, lihat kan gitu. Ya ini water pump, ini arah water pump yang bawah kan radiator, jadi sedot ke sini kok bisa ya, berarti water pump radiatornya buntu kan, bisa juga ini teman-teman. Setelah dicek ya itu termostat tidak ada. Nah ini udah bocor-bocor ini. Ya waktu itu udah jelas ya teman-teman, dari penggunaan water yang tidak genuine, terus juga tidak ada penggantian kalau ada water filternya atau corrosion resistornya tidak diganti gitu kan, penanganan juga ya begitu gitu. Pada akhirnya ya engine-nya akan problem. Teman-teman, ini poin pentingnya ya, bahwa kalau di Komatsu, kalau Anda melepas termostat, mengoperasikan alat tanpa termostat, dia akan cenderung above heat, above ya, di atas panas.
Nanti ada heat, ada under heat, ada heat, ada above heat, ada overheat ya. Overheat ya udah angka 105 derajat ke atas ya. Perhatikan teman-teman. Yang dilakukan oleh teman-teman itu kebanyakan untuk mencegah supaya ini tidak overheat, maka dilepas termostat, ditutuplah ini nih saluran ini teman-teman ya. Perhatikan nih. Ya, dari sini nih. Ini tutup supaya apa? Arah aliran yang kembali dari sistem itu masuk ke atas ke radiator, langsung ke radiator. Tidak ada yang ke bawah. Kalau ke bawah ini nanti masuk lagi ke water pump. Disirkulasikan lagi ya di dalam. Makanya itu permasalahannya ditutupnya pakai apa mas? Disumbalnya pakai apa? Disumbatnya pakai apa? Karena ini tidak ada special tool, tidak ada special tool khusus dibikin untuk menyumbat, itu tidak ada. Ya. Yang umumnya yang sering saya temukan adalah ini disumbatnya pakai kayu. Jadi kayu dibikin sedemikian rupa, disumpal lah, plak, jadi kayak tutup minuman bir itu kan kayak gitu, plak, tutup selesai gitu. Kayu itu bukan kayu premium ya. Kayu premium itu maksudnya kayu yang bagus gitu, kayu jati, kayu Borneo yang bagus, yang tahunan ribuan tahun yang terendam air kondisi asam dia normal gitu. Enggak, setemunya dia pak. Kalau di lokasi itu ada kayu albasia, kayu mahoni, kayu sengon, ya itu diambil tutup dah. Berapa lama tahan? Kalau ini tutup, lama-lama ini akan rusak. Maka dia akan masuk ke water pump pak. Di water pump kalau di PC 200 itu kan water pumpnya sudu-sudunya itu kan menggunakan kipas ya, kipas yang dari plastik lah. Nah, ini kayak gini nanti ya patah gitu kan. Tapi kalau PC 300 ke atas itu dia impellernya itu sudah metal, sehingga apa disikat sama dia ya ujung-ujungnya kemana? Si tempat-tempat itu serbuk itu ya habis masuk ke sini teman-teman. Ya bisa ke oil cooler, oke, lewat ya masuk ke sini kan. Ya ujung-ujungnya apa? Ya tertahan silinder head yang tadi yang dikatakan sebelumnya tidak akan merata bang kecuali ada sumbatan. Ya ini sumbatan yang saya ceritakan. Ya, dan ini kalau ini sampai terjadi susah nanganinya pak. Susah nanganinya, overheat lagi. Kalau teman-teman kurang ini ya overheat lagi. Kalau ya retak lah, silinder headnya retak teman-teman. Kalau udah retak ngapain? Nggak mungkin 1 juta 2 juta ya. Kalau masih ganti gasket oke lah ya teman-teman. Kalau sudah retak mau gimana? Karena tertutup. Kalau udah ketutup berarti tidak akan terbaca overheat. Kenapa yang dibaca overheat? Karena sensor atas ini ya teman-teman ya. Biasanya yang dari termostat ujung lah. Nah di sini biasanya nih sensornya. Jadi kalau di sini masuk sini terus, contoh ketahan yang nomor 6 lah ya di sini nih. Ini kurang. Ya udah di sini yang kebaca semua kan normal, jadi nggak akan kebaca overheat. Atau di sini ya nih arahnya. Itu ya teman-teman. Ada juga dulu yang pakai majun. Disumpalnya pakai majun atau kain, tahan berapa bulan mas kain itu? Ya kesedot sama aja. Itu ya teman-teman ya jawaban saya. Ini bukan untuk dicontoh, bukan untuk ditiru. Ya, jadi saya tidak sedang mengajari teman-teman, saya justru sedang menjawab. Hati-hati ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan engine overheat, kemudian teman-teman cek, oh ternyata termostatnya rusak kan? Ya udah. Kenapa termostat rusak? Berkarat kan, ternyata airnya. Berarti langkahnya adalah teman-teman selain mengganti termostat, teman-teman wajib memplasing biosistem secara keseluruhan. Ya, tujuannya apa? Nanti end-to-end solution, problem sampai ke akar masalah. Jangan sampai Anda ganti termostat, radiatornya buntu, paling tahan sebulan 2 bulan, overheat lagi kan karena udah buntu kan. Itu airnya teman-teman ganti menggunakan APNAP cooling system yang terbaru ya dari Komatsu. Oke, itu ya jawaban saya yang masalah sumbat menyumbat seperti ini saya jelaskan teman-teman. Ya hati-hatilah. Kalau teman-teman saya bilang sebulan oke, nggak apa-apa disumbat, 2 bulan oke. Ya jangan sampai tahunan lah. Cukup misalkan hari ini problem, taikin order, wah bang ini ternyata 2 bulan. Ya udah begitu nanti datang barang kita pas plankan untuk servis sekalian ganti oli, ganti filter, sekalian pasang termostat. Ini lepas, pasang termostat. Itu ya teman-teman maksud saya ya, penanganannya itu. Nah itulah yang dimaksud dengan mekanik bekerja tuntas penuh integritas. Di Komatsu kalau termostat dilepas cenderung dia above heat, bukan overheat ya, above heat. Dengan pengoperasian yang sama, operator sama operasinya sebelum dan sesudah dilepas termostat, maka temperatur cenderung tinggi. Oke, saya jelaskan di sini teman-teman. Bahwa normalnya di sini ada gate C ini ya, ini adalah gate untuk coolant temperatur, ini hidrolik temperatur, ini fuel kan, fuel level ya.
Perhatikan ya teman-teman, karena kalau dilepas nanti dikit-dikit overheat, kemudian engine kena, ya kena entah jebol lah, entah air oli campur air radiator lah, atau apapun itu ya teman-teman, hati-hati. Nanti yang disalahkan adalah operator. Operator terlalu dipaksa, itu bahasa umumnya gitu. Wah inilah nggak jebol gimana, udah tahu overheat dipaksa. Padahal operator, perasaan aku operasi biasa aja ya. Aku juga bawa alat pemasukan nggak sehari 2 hari kan, 5 tahun 6 tahun lah saya bawa. Saya operasi biasa, yang lain normal kok ini. Ya. Jadi operator itu teman-teman perhatikan, dia punya feeling, dia memperhatikan. Ya, ini beberapa kasus yang saya sering temuin ya teman-teman. Dan saya bilang, Pak ini termostatnya pas dilepas nggak Pak? Yang mana termostat yang di sini? Oh iya ya dulu Pak pernah dilepas, terus diganti nggak? Kayaknya nggak diganti sih kan. Sampai sekarang, wah hati-hati Pak, saya bilang, Bapak kena nanti. Ya, jadi operator itu temperaturnya dia memperhatikan. Jadi selama pengoperasian teman-teman normal, ini adalah di tengah sini teman-teman. Ini di tengah-tengah ini kalau kita masukin ke bagannya ini, dia berada di W4 kan. Di W4 berarti dia di ranknya 85 derajat. 85-90 derajat itu. Silahkan teman-teman cek di alatnya. Ketika gate-nya ini naik sedikit aja ke 95, nih ke atas ini ya, misalnya 95, biasanya operator dia udah otomatis ya, kalau di kontraksi dia semprot radiator, cek belnya, wah mana belnya nih nggak selip, cek pennya, oh pennya normal kan. Nanti kalau disemprot radiatornya maka dia normal lagi, setengah lagi. Tapi kalau termostat dilepas, dia cenderung naik ke atas terus. Dengan pengoperasian yang sama, gayanya sama gitu ya, areanya sama, dia cenderung mainnya di atas. Jadi bukan di 85, tapi dia mainnya di 90, bahkan di W3. Naiknya sampai ke W3. W3 itu berarti ini ya teman-teman nih, di bawahnya garis, nah cenderung ke sini. Berarti dia main di 100 derajat. Ya, 100 derajat. Oke, teman-teman sorry ya, untuk dikatakan overheat, kalau di Komatsu itu ada 2 persepsi, ada yang 102 derajat, ada yang 105 derajat. Nah kalau ini berarti W2 udah di bawah ya. Nah ini udah merah, berarti 102 derajat. Jadi kalau secara sistem ya ini nggak akan error overheat Pak, karena dia mainnya 90, 100, 90, 100 kan. Operasikan, terus netral, standby, ngelangsam, turun lagi ke 85 atau 90, operasi lagi. Terus akan mainnya di atas terus, di high, atau saya bilang di high heat ya, above heat, di atas heat gitu ya, di atas 85 atau 180 derajat, terus seperti itu. Ini curiga kalau saya Pak, jangan termostat dilepas nih, saya bilang. Ternyata 99% ya, karena kita pastikan radiator bagus gitu, yang lain bagus, pasti termostat dilepas. Dipaksa sedikit, nah geder siang malam, dia akan ke overheat Pak, nyentuh overheat, tek. Tapi didiamkan lagi, alat dilangsamkan, dia turun lagi. Itu akan seperti gitu ya. Kalau operator yang sensitif, dia memperhatikan, dia pasti agak nanyain, kan kenapa ya di atas terus gitu. Pokoknya selama saya nggak pernah Pak. Ya di sini hati-hati teman-teman ya. Biasanya kalau yang lain-lain tuh operator dipaksakan, itu bahasanya. Dan saya nggak mau terima. Operator nggak apa-apa, dia operasi normal, ya kalian aja yang aneh-aneh. Ya. Ya intinya sih sebenarnya kalau kebanyakan yang melakukan ini ya kembali ke teman-teman ya. Hati-hati teman-teman, sekali lagi bahwa di dalam hidup ini hari apes itu tidak ada dalam kalender. Hari ini saya tidak akan apes kan, karena saya pakai cincin. Ini cincin dari Mbah Terong Peot. Saya pakai, nggak bakal apes saya. Nggak ada teman-teman, nggak ada jimat, ya apes aja. Ya itu ya, hati-hati ya. Minimal ketika cek yang lain, oh ternyata ini termostat ada, water pump ada, aerator ada, terus apanya Pak ya? Berarti kita udah menjalankan SOP-nya, kita udah bertanggung jawab gitu ya teman-teman. Cuma ya bebas inilah. Kenapa sih banyak ini bebas? Karena agar cepet cair, pembayarannya agar cepet cair. Nah kita sebagai mekanik karyawan di situ tak perlu Pak, tak perlu menanggung resiko itu. Kalau misalnya kita karyawan di situ, kita kan bulanan, gajinya bulanan. Bukan pekerjaan cair ya, tinggal sampaikan ke atasan, nanti atasan oke di blok aja dulu, nanti kita order 2 bulan itu, agar teman-teman ya tidak beresiko lah. Jangan sampai kesannya lah ini mekanik ini dulu yang ngerusakin engine gitu. Kayak mungkin itu aja teman-teman ya, nggak ada lagi lah, malah jadi curhat-curhatan ya.
Ntar saya cek lagi ada nggak ya masalah ini. Oke, akan saya bukakan sedikit video ya. Discharge ini salah satu nih teman-teman ya. Ini kejadian juga, kasusnya sama ya. Awal mulanya dari overheat, termostat dilepas, akhirnya naik-naik terus, tidak terkontrol. Tapi ini masih untung. Sebentar. Videonya mana ini nih? Bang, dia air keluar panas sampai macam ni, dia rosak apa bang? Water pump tak jalan nggak? Tadi kan ya. Ini diisi sama dia, lihat. Bila kita isi air dia banyak, dia tembak bang. Nampak? Dia tembak macam ni. Oke, kita ulang lagi. Ini engine-nya hidupnya ngelangsam ya, kalau idle ya. Bila kita isi air dia banyak, dia tembak bang. Nampak? Dia tembak macam ni. Ya. Cek. Ini cek. Di sini trouble dia air panas. Air panas. Sipu saya cakap cek dulu dia punya oli. Takut masuk air. Ya, intinya aman lah, belum masuk. Oke, di sini teman-teman perhatikan. Ini kan lubang-lubang ya. Lubang-lubang saluran air mana bang? Udah kelihatan bang, ini tuh yang ada karat-karatnya ini saluran air. Udah tahu kan, jelas kan ya? Pastikan ini kalau sampai buntu ya repot juga, ini diganti ya. Angkat bu, ujung. Ya, ini diangkat, diganti. Gampang, pastikan ya. Tolong headnya itu dicek. Dia takutnya udah melenting ya. Melenting itu apa ya, Mas? Udah bending lah. Dicek, aman bang. Alhamdulillah selesai ya dengan mengganti gasket silinder head. Kemudian cek termostatnya. Termostat order bang, pasang lah. Air radiator ganti bang dengan coolant. Radiatornya abang cuci nih, air radiatornya. Ini kayaknya apa namanya ya? Sebentar kuliatin. Dia kayak ngirim. Nah ini nih. Nah ini nih kondisinya ya. Radiatornya ya mungkin aja teman-teman ya, mohon maaf nih aku udah agak sore nggak bisa menjawab yang lain, cuma intinya seperti itu. Kembalikan lagi bahwa apapun yang kita lakukan hanya mengembalikan ini ke standar dari factory masing-masing. Kalau memang dari factory-nya itu ada termostat, ya harus ada termostat. Itu teman-teman, mudahnya. Tetap semangat, tetap jaga keselamatan, salam alat berat. Duh, bayang ngopi. 햇살이 너무 좋았어 그냥 모두 좋았어 널 만나서 모든